Kita lanjutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sesi terakhir ini, di pertemuan ini kita akan belajar bersama tutorial tentang bagaimana menghisab atau menghitung arah kiblat. Awal waktu sholat di berbagai negara, ya, di berbagai negara atau di berbagai benua. Karena awal waktu sholat di berbagai negara, di berbagai benua itu juga memiliki beragam metode, ya, beragam metode. Paling tidak kita akan menggunakan metode mengacu aplikasi yang cukup besar dan cukup luas wilayah berlakunya. Nah, berdasarkan aplikasi yang kita gunakan, paling tidak itu ada 5 metode yang digunakan oleh 5 benua yang ada. Tapi antara satu metode dengan metode yang lain itu luas cakupannya tidak sama, ya. Ada yang hanya beberapa negara saja sekitarnya, tapi ada juga yang meliputi 5 benua, ya. Nah, dari kelima metode ini ada metode Universitas Islam dan Sains Karachi di Pakistan, ya. University of Islamic Science Karachi ini perbedaannya dengan yang lain, termasuk dengan kita, rumusnya sama, langkahnya sama. Yang beda hanya kedudukan matahari pada subuh dan isya. Nah, kalau kita isya 18, subuh 20 minus. Kalau ini isya dan subuh sama, minus 18, ya. Dan tidak ada kendala karena wilayahnya kan luas. Jadi negara mana yang dicampurnya, kalau kita menghitung awal waktu menggunakan minus 18 itu tidak ada persoalan, akan sama persis, ya, karena wilayahnya nggak luas. Nah, yang kedua ini metode Amerika. Nah, metode Amerika Utara ini secara teori dia menggunakan kedudukan matahari pada isya dan subuh itu minus 15. Tetapi dalam tataran praktis, ya, hanya beberapa waktu saja yang bisa menggunakan minus 15. Apalagi ketika matahari jauh di selatan, kita menggunakan minus 3 saja sudah much error, karena costnya 1, padahal sudah min 3, apalagi kalau min 15. Nah, ini walaupun wilayahnya juga tidak terlalu luas, ini tidak luas, ini juga tidak. Yang luas betul ini mencakup 5 benua, ya, Liga Muslim. Nah, metode Liga Muslim ini dia menggunakan subuh min 18, isya min 7. Ini 90% tidak meleset, kecuali untuk Eropa yang sudah jauh di utara, tidak semuanya bisa menggunakan min 18 dan min 7. Tapi secara umum bisa. Lalu metode keempat umum ini dilarang. Secara teori dia menggunakan subuh itu min 18,5 atau 18 derajat 30 menit, ya. Sementara untuk isya dia menggunakan interval waktu 90 menit sesudah maghrib, khusus Ramadan 120 menit. Tapi berapa halnya bisa dicari sebenarnya, ya. Lalu metode kelima ini metode Egyptian General Authority of Survey di Mesir, ya, metode survei yang dimiliki oleh Mesir. Dia subuhnya bersama dengan kita. Kalau kita min 20, dia min
19.30. Tapi isanya dia menggunakan 17 derajat 30 menit, kita menggunakan min 8. Ya. Dari situ perbedaannya. Nah ini dia metodenya. Kalau sudah mengunduh aplikasi ini, nanti buka bantuan, dia akan keluar. Nah bedanya hanya di sini. Tinggi matahari pada saat isya dan subuh. Nah kemudian tataran praktisnya yang agak berbeda drastis itu adalah yang metode Amerika Utara sama Liga Muslim untuk dunia Eropa yang sudah jauh. Kalau masih Australia, kalau masih Amerika itu masih bisa menggunakan sesuai dengan itu. Jadi Liga Muslim itu ada Amerikanya, ya Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, kemudian Eropa, Asia, lalu Australia. Jadi dia cukup luas negara yang ketiga ini. Nah kalau ini sedikit, ada sebagian Afrika, Syria, Irak, Lebanon, Malaysia, sebagian dari Amerika, lain unsur Arab, ya. Lalu ini banyak, ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika, ya, ada Australia. Ini hanya Kanada, Alaska, Calgary dan sebagainya. Ini hanya Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan dan sebagian di Eropa. Oke. Nah metode ini pada prinsipnya sama persis, yang berbeda hanya data, terutama pusat dan subuh. Dari kelima metode yang ada, yang digunakan adalah Liga Muslim. Ada di Eropa, ada di Asia, ada Australia, sebagian Afrika, sebagian Amerika, selain dari Amerika Utara. Nah khusus yang ini sudah saya jelaskan tadi, ya teori N15, tapi dalam dataran praktis hampir semua waktu tidak bisa menggunakan N15. Nah sekarang kita masuk contoh. 22 Juni kita hanya menghitung isaknya aja karena zuhur sama asar sama harus dicari, ya. Langkahnya sama dengan mencari kota matahari tadi. Maghrib min 1 sama. Nah sekarang isanya. Nah di sini perbedaannya, kalau bujur barat itu minus, kalau ada keterangan di belakangnya barat itu berarti ketika nulis dan tekan kalkulator minus. Sama dengan hitam. Pak, hitam di soal sama yang dikunci nggak sama. Apanya yang nggak sama? Yang di soal ada minus, yang dikunci nggak ada. Yang dikunci ada keterangan selatan di belakangnya. Selatan itu berarti minus. Sama dengan ini, kalau barat berarti minus. Nah ketika kita kerjakan harus ditambah minus di depan, ya. Nah ini nanti ketika kita kerjakan, kita tekan kalkulator, min 149 30 min 135. Barat itu nggak ada lagi. Nah, ya. Bintangnya 6412, equation time-nya min 228, ya. Degradasi 22 Juni 2019, 23 derajat 24 menit 35 detik. Hanya teorinya min 50. Kita pakai 2 lebih sedikit udah error. Nah maka supaya bisa ketemu sama kunci min-nya hanya min 1 derajat 56 menit. Kalau kita pakai H min 2 masih ketemu tapi tidak sama dengan kunci. Pakai H min 2 derajat sekian menit, cosnya 1, match error, syntax error, ya. Nah, saya hanya ingin membuktikan kalau nanti dia error, ya. Oke. Nah, meridian pasnya rata-rata matahari di meridian itu untuk daerah yang jauh di utara itu ada 2 macam. Ada kalanya jam 12, ada kalanya jam 1. Nah, dia akan jam 12 ketika matahari
dari khatulistiwa ke arah selatan. Itu matahari rata-rata di meridian jam 12. Ketika dari khatulistiwa ke arah utara, rata-rata matahari di meridian jam 13. Kenapa? Karena di sana siangnya lebih lama. Ketika siangnya lebih lama, matahari di meridian rata-rata jam 13. Ya, ya. Baik, nah ini dia. Bisa kita ambil jam 8, tanggal 23. Padahal kita cari 22, tanggal 22. Kenapa? Karena Inggris yang duluan. Inggris ganti hari duluan. Beda Alaska dengan Inggris 9 jam. Ya, beda Alaska dengan Inggris 9 jam. Nah, kalau isaknya jam berapa tadi? Lupa saya. Oh, jam 1. Ya. Misalnya jam 1 lewat 1/4. Ya. Jadi tanggal 22 Desember 22 Juni ya. 22 Juni itu bisa di Alaska jam 1:15. Ini dini hari. Ya, jam 1 dini hari. Tanggalnya sama, selisihnya 9 jam. Nah, kalau jam 1 jam 12, terus jam 1 siapa tolong? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 ya. Ya. Jam 10 jam 1 dini hari di Alaska, di Inggris sudah jam 10 siang ya, jam 10 siang. Nah, maka kita ngambil datanya di jam 10. Memang agak ribet ya, karena kita harus menyesuaikan datanya sesuai dengan jam Inggris dengan jam di sana. Nah, deklinasinya Juni itu 23 salah hati tanda teh. Salah hati tanda. Kalau di sana jam 1 malam, di Inggris itu berarti sudah lebih awal siang. Ya, benar jam 10 benar kok. Ya, benar jam 10. Berarti 23, 24, 35. Ini min 28. Ya, itu datanya. Min 28, NP-nya 13 karena di sana siangnya lebih panjang sehingga matahari baru nyampe meridian jam 1 rata-rata. Tapi kalau siangnya lebih pendek itu jam 12 ada nyampe ya. Maka meridian pasnya jam 13.228 ya. Sekarang masuk ke rumus sudut waktu. Nah, kita pakai rumus ketiga. Min 24, min 64 derajat 12 derajat sama dengan min 2. Yuk, min tan 64 derajat 12 derajat sama dengan min 2 sekian ya.
tan 23 2435 sama dengan 0,43 sekian-sekian. Ya, kalikan dengan min 2, berapa? Min 0,8956. Baik. Sin min 1 derajat bisa min 1. 56 derajat sama dengan min 0,0337. Ya. Cos 64 derajat 12 derajat 0,4350. Cos 23 derajat 24 derajat 35 derajat. Bagus, karena ini bagi kesimpulan min 0,0337 dibagi 0,4352 dibagi 0,9177 sama dengan min 0,0845. Ya betul? Min 0,0845. Oh, ketiga karena prosesnya ya. Ya, karena prosesnya ngulang, kalau saya prosesnya langsung tak apa-apa. Plus min 0,0808 min dari ya. Min 0,8956 sama dengan min 0,9897. Berapa? Oke, nggak apa-apa. Simpel sama dengan karena beda proses. 168 derajat, 30 derajat, 47, sekian. Bagus ya. Ini misal tadi ya. Dikurangi min udah 149 derajat 30 derajat udah ditambah min 135 derajat sama dengan 183 derajat dari kawan berapa menit? Ya, nggak apa-apa. Dibagi 12 sama dengan 12 3 ditambah 13 12 28 14 31 25 kan? Iya, 25 kan nggak ada jam 25, berarti jam 1 malam. 25 14 masa ya? 12 3 kan hasilnya tadi 12 3 itu pakai ulang. Saya masih ingat kok hasilnya 12 derajat 3 derajat ditambah 13 derajat 2 derajat 28 derajat sama dengan 25 14. Iya. Nah, 31-nya dibulatkan. Tambahkan ke 14 25 dikurangi 24 kan jam nggak ada 25 kan? Iya. Kalau nggak ada 25 kan berarti jam 1-nya. Nah, isanya jatuh pada pukul 1.15 hari berikutnya. Di tempat kita di sana masih
Oke ya. Ini jam 1.15. Betul kan itu? Ini kuncinya. Zuhurnya, maghribnya jam 12:30. Isanya jam 1:04. Hanya 40 menit ya. Baik. Nah, yang sekarang yang Desember, matahari jauh. Ketika matahari jauh di sana lama malam. Ketika lama malam, misalnya jam 18. Ya. Ketika lama malam misalnya jam 18. Kita ini saya ngambil contoh yang betul-betul berlawanan. Paling jauh di utara, paling jauh di selatan. Ya. Nah ini dia representasinya kita ambil jam 3 minus 23 259. Equation time-nya 18. Ya. Ya sama ini sama persis. Nah H-nya baru min 15. Hanya di ketika matahari jauh di selatan, ya. Oke. Karena positif, jadi di sana lama malam, siangnya sebentar, sehingga di meridian dan di orbit, ya. Baik. Nah selanjutnya kita mencari sudut waktu. Sama dengan tadi. Baik ya. Kita sesuai dulu. Minta 64 derajat, 12 derajat. Jangan dulu, kita mau langsung. Ulang, udah metan ya, 64 derajat, 12 derajat kali tan min 23 derajat, 25 derajat, 9 derajat ditambah, udah tambahnya sin min 15 derajat dibagi cos 64 derajat 12 derajat dibagi cos min 23 derajat 25 derajat 9 derajat sama dengan 0,7 ya, ya. Si cos sama dengan derajat 75 38. Gak apa-apa karena proses beda ya. Dikurangi min 149 derajat 30 derajat dikurangi min 149 derajat 30 derajat ditambah min 135 derajat sama dengan 98 konversikan ke jam bagi 15 sama dengan ditambah hasilnya 635 ya. Ya. Ditambah 11 58 52. Meridian pas. 17 59. Iya. Oke, itu isanya. Ya, 17 59. Ya. Kuncinya
jam 18, selisih sekian detik ya. Ya, ini yang jam 18 ya. 22 Desember 2009, Alaska. Maghribnya jam 15, isanya jam 18, subuh jam berapa? 8:05. Subuhnya jam 8:05 berapa lama siangnya coba? Malam terus. Tapi kalau Juni tadi siang terus. Nah itu dia. Saya memang sengaja ngambil contoh yang sedikit agak ekstrim ya, karena dia paling jauh. Dan kalau yang lain memang ada yang sampai jam 12-an, cuman nggak banyak. Itu hanya beberapa negara di Eropa yang menggunakan liga muslim. Nah ini teknis dan langkah menghitung awal waktu di berbagai benua itu tadi. Karena waktu kita memang terbatas, kita mengambil salah satu metode dan salah satu negara yang jauh baik bintangnya maupun bujurnya. Nah bujur yang belen itu kalau kita di sini, kalau bujur timur itu daerah Melbourne sana ya, Australia. Tapi lintangnya Australia masih tidak sebesar itu. Demikian teknis menghitung awal waktu, baik cara ngambil data, cara olah data, cara atau langkah-langkah dalam masukkan data, termasuk masuk dalam rumus langkah-langkah kalkulatornya, sehingga kita sudah bisa membuktikan bisa 22 Juni itu jatuh pada pukul 1.15, bisa 22 Desember jatuh pada pukul 18 ya. Kita buka kuncinya, kemudian kita hitung secara manual, dan ternyata sama antara kunci dengan hasil hitung kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bekal awal untuk melangkah lebih jauh dalam menyambut tugas-tugas yang akan datang ya. Tugas ini masih jauh, tugas ini masih ada tugas lagi nanti menghitung arah kiblat di beberapa negara, paling tidak 2 ya, di luar Indonesia, setelah limit waktu ini berakhir ya. Sekarang kan masih di Indonesia, nanti arah kiblatnya. Kalau yang luar negeri harus arah kiblat aja dulu. Setelah arah kiblat luar negeri, tugas kita nanti saya akan kasih soal teknik mengukur. Kalian akan menjawab soal itu dengan contoh-contoh supaya paham. Bagaimana cara paham? Tonton rekaman ini nanti bagi yang akan datang ya. Dia datang apalagi ya telat itu benar-benar nggak tahu saya kalau telat itu ya, nggak nyambung. Makanya jangan telat-telat, kalau tetap buka ini nggak nyambung, setengah-setengah nggak enak itu rasanya ya. Iya, jadi untuk memperdalam nanti mudah-mudahan videonya bisa lebih jelas. Ini sengaja saya ulang karena kemarin nggak jelas gitu ya, nanti nggak nyambung. Baru nanti setelah itu selesai tugas yang teknik mengukur, saya pelurkan awal waktu. Awal waktu itu banyak juga tugasnya, menghitung awal waktu satu daerah, menghitung awal waktu 4 tahun. Kita buktikan bahwa itu bisa dibuat jadwal sepanjang masa. Menghitung awal waktu luar negeri, kemudian membuat jadwal, bagaimana cara membuat jadwal sepanjang masa. UAS mulai akhir bulan sampai pertengahan Desember, UAS praktek.
ya 1,5 bulan itu, tapi jangan dianggap panjang karena memang waktunya banyak gangguannya. Demikian tutorial kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu di dalam memahami materi perkuliahan kita, baik itu kedudukan matahari, awal waktu dalam dan luar negeri, maupun teknik mengukur dan kalibrasi arah kiblat dengan Rasul Kiblat. Nah, untuk teknik mengukur dengan beragam alat yang lain, kita lihat dulu perkembangan situasi ya. Karena nanti ada tedolit, kemudian ada GPS, ada kompas ya. Kalau memang reda, insya Allah Desember kita praktek di lapangan per kelompok. Tapi kalau nggak reda juga, ya perlu buat ya, perlu buat kita tidak usah praktek di lapangan yang kelompoknya cukup dengan kebutuhan. Demikian kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.